Halo Mina, kembali lagi bersama Anime di TV. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini, Anime di TV akan membahas mengenai Arc Bonten, di mana pada Arc Bonten ini, Kawaragi Senju dan Tyrannosword tidak diperlihatkan di masa depan. Kemungkinan besar Kawaragi Senju dan Tyrannosword ini dibunuh oleh Sano Manjiro atau seseorang yang biasa disebut dengan nama Maiki. Pertarungan geng besar ini bertujuan untuk menduduki posisi teratas dan menjadi pemegang kekuasaan geng terbesar di Jepang. Tentunya untuk mencapai hal tersebut, pastinya akan ada perang darah di mana banyak melibatkan kematian antara anggota geng tersebut. Bisa dipastikan Maiki merupakan pemenang dari pertarungan tersebut. Apa yang terjadi dengan Kawaragi Senju dan Tyrannosword di masa lalu? Untuk pembahasan lebih lanjut, silahkan ditonton video ini sampai habis. Sebelumnya Anime di TV ingatkan kembali bahwa ini adalah konten full spoiler. Pembahasan Anime di TV tentang seri Tokyo Revenger ini tidak sepenuhnya benar. Tetapi pembahasan dan teori Anime di TV tentang seri Tokyo Revenger ini berasal dari sumber yang sudah Anime di TV cantumkan pada deskripsi. Bagi kalian yang memiliki pendapat lain, silahkan isi pada kolom komentar. Kita akan berdiskusi sama-sama ya Mina. Seperti biasa, sebelum Anime di TV bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kalian bantu Anime di TV dengan cara subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe dan menekan tanda lonceng, kamu sudah menghargai dan membantu Anime di TV untuk terus berkarya. Ayo Mina, kita mulai pembahasannya. Seperti yang sudah kita semua ketahui, manga Tokyo Revenger saat ini sudah memasuki arc terakhir yang bernama Arc Bonten. Manga Tokyo Revenger sudah sampai pada chapter 224. Pada chapter 224 tersebut diperlihatkan dua geng besar yang sudah siap untuk bertarung. Geng besar tersebut adalah geng Brahman dan geng Rokuhara Tandai. Pertarungan geng besar tersebut mungkin ada kaitannya dengan geng Bonten yang dipimpin oleh Maiki di masa depan. Apa hubungan ketiga geng besar tersebut dengan geng Bonten di masa depan? Berikut akan Anime di TV bahas. Sebelum Anime di TV bahas lebih lanjut, kita akan flashback dulu ceritanya agar kalian lebih mudah untuk memahaminya mengenai teori Anime di TV ini. Kita sudah diperlihatkan bahwa tiga geng besar akan segera bertarung. Ketiga geng besar tersebut adalah geng Brahman, Rokuhara Tandai, dan Kanto Manji Geng. Ketika pertarungan akan segera terjadi, Maiki akan dengan mudah mengalahkan mereka semua. Kenapa Maiki dengan mudah dapat mengalahkan mereka semua? Bagi yang sudah menyimak alur Tokyo Revenger sampai akhir, pasti sudah tahu betul kekuatan Maiki ketika dalam mode impulsif gelapnya. Maiki dapat melawan meskipun dikeroyok oleh puluhan atau bahkan ratusan orang. Pada manga Tokyo Revenger chapter 207, kita semua diperlihatkan bahwa Maiki berhasil mengalahkan ratusan orang dari Rokuhara Tandai tanpa terluka sedikit pun. Hal ini dapat menunjukkan kekuatan Maiki sekarang berbeda dengan kekuatan Maiki saat dia berada pada geng Tokyo Manji. Seperti yang dikatakan oleh Draken, Maiki yang sekarang tidak akan ragu-ragu lagi untuk menghajar dan membunuh seseorang. Meskipun Maiki bertarung dengan petinggi dari geng Brahman dan geng Rokuhara Tandai sekalipun, rasanya Maiki tetap akan bisa bertahan. Itu merupakan alasan kenapa Maiki berhasil menjadi pemimpin geng Bonten di masa depan. Pada geng Bonten, kita semua sudah diperlihatkan daftar eksekutif dari geng Bonten itu sendiri. Selain itu, geng Bonten merupakan geng kriminal paling berbahaya di Jepang. Maiki tidak akan ragu-ragu lagi untuk melakukan kejahatan di masa depan. Di dalam Bonten terdapat nama Akashi Takeyomi yang sekarang menjadi wakil pemimpin geng Brahman. Lalu Haitani bersaudara, Kakucho, Mushizuku Kanji, keempat orang tersebut adalah anggota Rokuhara Tandai sekarang. Selain itu, eksekutif Bonten juga ada Hajime Kokonoi dan Harushio Sanju yang juga merupakan anggota Kanto Manji Geng yang sekarang. Bila melihat orang-orang dari daftar tersebut, kita semua tidak melihat nama Kawaragi Senju, Benkei, Wakasa, dan para petinggi geng Brahman yang lain. Selain itu, perwakilan dari geng Rokuhara Tandai, yaitu Tyrannosword juga bukan merupakan anggota atau eksekutif Bonten di masa depan. Jika eksekutif Bonten di masa depan dapat dihubungkan dengan perang tiga dewa,
yang terjadi saat ini, maka kita semua dapat mengambil kesimpulan yang mengarah pada satu persepsi, yaitu kemungkinan besar Kawaragi Senju dan Tyrannosaurus dibunuh oleh Maeki. Kenapa Maeki dapat membunuh orang-orang yang kuat seperti Tyrannosaurus dan Kawaragi Senju? Berikut akan anime di TV bahas teorinya. Pertama, apabila perang ketiga dewa benar-benar akan terjadi, maka kemungkinan anggota geng Brahman hanya akan berhadapan dengan para anggota geng Rokuhara Tandai. Sementara pemimpin dari kedua geng tersebut yaitu Kawaragi Senju dan Tyrannosaurus akan berhadapan dengan Maeki. Kenapa hanya mereka berdua yang berhadapan dengan Maeki? Seperti yang kita lihat, Maeki hanya datang sendirian untuk bertarung dengan geng Brahman dan Rokuhara Tandai. Tentunya orang yang pantas untuk melawan Maeki adalah pemimpin dari kedua geng tersebut. Terus, anggota yang lain ngapain Min? Nonton? Ya jelas enggak lah. Anggota geng Brahman dan Rokuhara Tandai akan tetap bertarung untuk mendapatkan posisi teratas sebagai geng terkuat di Tokyo saat ini. Apabila kita melihat dari segi kekuatan, sepertinya kekuatan Tyrannosaurus tidak berbeda jauh dengan kekuatan Draken. Hal tersebut disebabkan karena Draken sudah bertemu berkali-kali dengan Tyrannosaurus. Tidak menuntut kemungkinan mereka sebelumnya sering bertarung. Kekuatan Draken tersebut bisa dibilang mampu untuk menghadapi Tyrannosaurus. Dari teori tersebut dapat dikatakan bahwa kekuatan Tyrannosaurus lebih lemah daripada kekuatan Maeki. Kemudian selanjutnya yaitu kekuatan Kawaragi Senju. Dari segi kekuatan, Senju memiliki gaya bertarung yang sangat cepat, tetapi kekuatan pukulan Senju bisa dikatakan lemah. Hal tersebut dibuktikan ketika Shot dipukul oleh Senju. Shot sama sekali tidak terluka. Selain itu, Senju merupakan seorang wanita yang bisa dibilang bahwa fisik Kawaragi Senju tentu saja lebih lemah daripada fisik Maeki. Dalam pertarungan Tyrannosaurus dan Kawaragi Senju melawan Maeki, meskipun Tyrannosaurus dan Kawaragi Senju bergabung sekalipun untuk melawan Maeki, rasanya tetap sulit bagi mereka untuk mengalahkan Maeki. Seperti yang sudah kita lihat, fisik Maeki tidak bisa diremehkan. Meskipun dihajar menggunakan pipa besi oleh Kazutora berkali-kali, Maeki tetap bisa bangkit dengan mudah. Kemudian, dengan sekali tendangan membuat Hanma pingsan, dan dengan mudah mengalahkan Taiju Shiba yang memiliki fisik yang besar sama seperti Tyrannosaurus. Selain itu, ketika Maeki terus dihajar oleh Izana Kurokawa, Maeki sama sekali tidak kelelahan. Malah sebaliknya, Izana dengan sendirinya kelelahan menghadapi Maeki yang membuat Izana sendiri mengakui kekuatan Maeki. Ketika Maeki melihat temannya dibunuh atau bisa dibilang dalam mode inklusif gelapnya, akan dengan mudah bagi Maeki untuk mengajar Kawaragi Senju dan Tyrannosaurus hingga mereka sekarat. Maeki akan membunuh Kawaragi Senju dan Tyrannosaurus tanpa ampun karena Maeki melihat mereka merupakan penyebab dari kematian Draken. Hal tersebut merupakan alasan mengapa nama Kawaragi Senju dan Tyrannosaurus tidak ada di masa depan bersama geng Bonten. Sekarang perbedaannya adalah Takemichi sudah kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Maeki. Takemichi mengetahui bahwa Maeki menanggung beban sendirian untuk melindungi teman-temannya. Maka dari itu, Maeki membutuhkan teman untuk membagi beban tersebut. Tujuan Takemichi selanjutnya adalah menghentikan kematian Kawaragi Senju dan Tyrannosaurus. Takemichi berhasil merubah masa depan dengan menghentikan kematian Kawaragi Senju. Tetapi, apakah Takemichi berhasil menghentikan kematian Tyrannosaurus tersebut? Tentu saja jawabannya adalah berhasil. Ada seseorang penggemar yang berkomentar pada konten anime di TV. Penggemar tersebut berkomentar bahwa spoiler mengenai sketsa Tyrannosaurus yang tertembak tersebut merupakan lintasan waktu masa depan yang dilihat oleh Takemichi. Selain itu, penggemar tersebut mengatakan bahwa ini merupakan teori yang belum diunggah oleh channel lain. Secara logika, pendapat dari penggemar tersebut ada benarnya juga. Kita semua sudah mengetahui kemampuan Takemichi yang sekarang. Takemichi dapat melihat lintasan waktu masa depan, tidak menuntut kemungkinan bahwa Takemichi juga akan dapat melihat lintasan waktu masa depan dari pertarungan besar yang akan terjadi. Takemichi akan melihat kematian Tyrannosaurus di tangan Maeki. Tentu saja karena hal tersebut, Takemichi akan memiliki tujuan untuk menghentikan Maeki untuk membunuh Tyrannosaurus. Mungkin dulu Maeki masih menganggap Takemichi sebagai seorang teman. Tetapi bagaimana sekarang? Apakah Maeki akan diam saja melihat Takemichi? Tentu saja tidak.
Maeki tidak akan segan-segan untuk membunuh Takemichi. Lah Min, kalau Maeki membunuh Takemichi, artinya masa depan tidak berubah dong? Belum tentu. Dengan pengorbanan Takemichi, Maeki akan tersadar bahwa dia sendiri tidak bisa melindungi teman-temannya seperti yang dia janjikan terhadap Takemichi. Jadi, seperti itu ya Mina, pembahasan mengenai Kawaragi Senju dan Tyrannosaurus tidak ada pada Bonten karena dibunuh oleh Maeki. Pembahasan dan prediksi ini masih belum bisa dipastikan 100% kebenarannya karena belum ada informasi resmi mengenai Tokyo Revenger chapter selanjutnya. Bagi kalian yang ingin menunggu rilisan dari Tokyo Revenger chapter selanjutnya, silahkan ditunggu ya informasi selanjutnya dari channel Anime di TV. Dan apabila kalian mempunyai pendapat dengan alasan yang lebih baik mengenai pembahasan ini, silahkan isi pada kolom komentar. Kita akan berdiskusi sama-sama ya Mina. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa terus berkarya mengenai seputaran anime terupdate lainnya. Akhir kata Anime di TV ucapkan terima kasih ya. Bye-bye.